Diculik hantu memedi. Suandana adalah seorang anak laki-laki yang berusia 6 tahun, ceria dan penuh semangat, dengan senyum yang selalu menghiasi wajahnya. Tinggal di sebuah desa kecil yang terpencil di antara pepohonan lebat, Suandana tumbuh dengan cinta akan alam. Setiap pagi, Suandana bangun dengan riang gembira, siap untuk menjelajahi keajaiban alam yang mengelilinginya. Dia sering berlari ke kebun belakang rumahnya, menatap ke langit biru yang cerah sambil mendengarkan nyanyian burung-burung di pepohonan sekitarnya. Suandana adalah anak yang sangat dekat dengan keluarganya. Dia sering membantu ibunya menyiapkan sarapan di dapur, dan dia juga kerap ikut ayahnya yang bekerja sebagai petani di sawah. Meskipun hidup di desa yang terpencil, Suandana memiliki keceriaan kanak-kanak. Bermain layaknya anak-anak pada umumnya. Kali ini, dia memutuskan untuk menjadi seorang pahlawan, menirukan apa yang ditontonnya di televisi, mengenakan jubah yang terbuat dari selimut tua ibunya, menggunakan sepatu dan membawa tongkat kayu sebagai senjatanya. Ia berjalan ke tegalan dan menyusuri lebatnya pepohonan lewat jalan setapak. Kegembiraannya tiba-tiba terputus oleh suara aneh di kejauhan. Suandana menghentikan langkahnya dan mendengarkan dengan cemas. Suara itu terdengar seperti tangisan perempuan yang menyayat hati. Tanpa ragu, Suandana mengikuti suara itu, yakin bahwa dia bisa menolong. Dia melewati semak belukar dan memasuki bagian jalan setapak yang lebih jauh dan dengan semak belukar lebat. Semakin jauh dia berjalan, semakin kuat suara itu terdengar. Ketika dia mendekati sumber suara, dia merasakan atmosfer berubah. Angin berhenti berhembus, dan hutan menjadi sunyi seolah-olah menahan nafas. Suandana merasa ketakutan, tetapi keberaniannya mendorongnya untuk terus maju. Tiba-tiba, di antara pepohonan, dia melihat sesosok bayangan putih yang melayang di antara cabang-cabang pohon. Suandana menelan ludahnya saat dia menyadari bahwa itu bukanlah manusia biasa, melainkan memedi, hantu perempuan yang menyerupai kuntilanak yang terkenal di desanya. Sebelum Suandana bisa bereaksi, memedi melompat keluar dari bayangannya dan menggenggam tangan Suandana dengan cengkeramannya yang dingin. Suandana berteriak ketakutan, tetapi suaranya seperti tertahan. Dalam sekejap mata, Suandana telah diculik oleh memedi, dan bayangan semak belukar menelan mereka berdua. Ketika malam menyelimuti desa, kekhawatiran melanda keluarga Suandana. Suandana tidak kunjung pulang. Orang tuanya bertanya kepada para tetangga tapi tak ada yang tahu. Para tetangga pun saling membantu untuk mencari. Ayah dan ibunya, bersama dengan tetangga-tetangga berkumpul di rumahnya. Mereka membentuk sebuah tim pencarian, siap untuk mencari Suandana sampai mereka menemukannya. Mereka juga meminta bantuan seorang dukun setempat yang bernama Jero Pangus. Dukun tersebut menyarankan untuk menggunakan suara gamelan sebagai perangkat untuk menarik perhatian memedi dan melepaskan Suandana. Tanpa menunggu lebih lama, keluarga Suandana dan sekelompok warga desa mulai mencari di sekitar desa, membawa torches dan senter untuk menerangi jalan di malam yang gelap. Selain itu, suara gamelan juga ikut mengiringi pencarian itu. Mereka menyusuri setiap jalan, memeriksa setiap sudut desa, dan memanggil nama Suandana dengan harapan agar dia bisa mendengarnya. Setiap suara angin yang berdesir, setiap kerikil yang bergulir, membuat hati mereka berdebar-debar. Tetapi mereka tidak kehilangan harapan. Mereka terus bergerak maju, berharap akan menemukan Suandana dengan selamat. Pencarian yang melelahkan itu tak membuahkan hasil. Keluarga Suandana duduk di teras rumah mereka yang sunyi, di bawah cahaya remang-remang lampu lilin. Ayah Suandana, Pak Surya, mengusap peluh dari dahinya dengan ekspresi khawatir yang mendalam. Ibunya, Bu Lestari, duduk di sebelahnya, memeluk erat boneka kesayangan Suandana sambil meneteskan air mata yang tak terhenti. Pak Surya, Bu Lestari, kita harus tetap kuat, kata Jero Pangus, dukun setempat yang duduk di antara mereka. Suandana pasti akan kembali. Kita harus terus mencari. Pencarian pun terus dilakukan keesokan harinya. Namun hasilnya nihil. Juga hari berikutnya dan hasilnya tetap nihil. Meskipun mereka mencari tanpa henti selama 4 hari berturut-turut, Suandana tak kunjung ditemukan. Langkah mereka terhenti di setiap simpang, setiap perempatan desa, tegalan, sungai, di balik batu besar, dengan harapan mendengar suara kecil Suandana memanggil mereka dari balik semak-semak. Tetapi setiap kali, hanya sunyi yang menjawab. Malam pun datang lagi, dan keluarga Suandana kembali duduk di teras rumah mereka yang sunyi.
Langit gelap di atas mereka terasa begitu menekan, seolah-olah berbagi kekhawatiran mereka yang dalam. Mereka merasa putus asa, tidak tahu apa lagi yang harus mereka lakukan. "Pak Surya, Bu Lestari," kata Jero Pangus dengan suara berat. "Kita tidak boleh menyerah. Kita harus terus berdoa dan mencari. Suandana pasti akan kembali kepada kita." Dengan hati yang berat, keluarga Suandana mengangguk. Mereka memegang erat satu sama lain, mencari kekuatan di antara mereka untuk melanjutkan pencarian. Meskipun malam telah larut, mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa tidur sampai Suandana kembali dalam dekapan mereka. Selama 4 hari pencarian yang melelahkan, keluarga Suandana dan warga desa tidak menemukan jejak Suandana. Namun, pada pagi hari yang kelima, ketika sinar matahari mulai menyinari desa, mereka menemukan petunjuk misterius yang menjanjikan. Pak Surya, ayah Suandana, sedang berjalan-jalan di pinggir hutan ketika matahari terbit. Di antara rerimbunan daun dan semak-semak, dia melihat sesuatu yang mencuri perhatiannya, sobekan selimut tua milik ibunya yang tersangkut di dahan pohon. Dengan hati yang berdebar, Pak Surya mendekati sobekan selimut itu. Dan benar saja, itu motif selimut yang sama dengan motif selimut istrinya yang digunakan Suanda bermain-main. Pak Surya segera memanggil istri dan dukun setempat untuk menunjukkan penemuan itu. Mereka pun merasa yakin bahwa ini adalah petunjuk yang mengarahkan mereka ke arah yang benar. Dengan hati-hati, keluarga Suandana dan para warga desa mulai mengikuti petunjuk itu. Mereka memeriksa setiap bayangan, setiap lubang, setiap celah di hutan. Mereka mencari tanda-tanda cahaya yang tersembunyi di antara bayangan pepohonan yang lebat. Dengan hati berdebar, keluarga Suandana dan warga desa terus ke dalam, melewati semak belukar dan melintasi sungai kecil. Mereka tidak membiarkan kelelahan atau ketakutan menghentikan mereka, karena mereka yakin bahwa mereka semakin dekat untuk menemukan Suandana. Saat mereka menjelajahi hutan yang semakin lebat, mereka merasakan kehadiran yang menyeramkan di sekeliling mereka. Angin berbisik dengan suara aneh, dan bayangan-bayangan gelap tampaknya hidup di antara pepohonan yang menjulang tinggi. Tetapi keluarga Suandana mempertahankan keberanian mereka, mengetahui bahwa Suandana mungkin sedang menunggu bantuan mereka. Akhirnya, mereka sampai di sebuah tempat yang gelap, di mana cahaya matahari hampir tidak pernah mencapainya. Di antara pepohonan yang rimbun, mereka melihat sesosok bayangan yang melayang di kejauhan. Itu adalah Memedi, hantu perempuan yang menyerupai kuntilanak. Tanpa ragu, keluarga Suandana bersiap untuk menghadapi Memedi itu. Dengan bantuan mantra-mantra yang diberikan oleh Jero Pangus, mereka menguatkan diri mereka sendiri secara spiritual, siap untuk menghadapi ancaman yang menanti mereka. Memedi muncul di depan mereka, dengan tatapan yang dingin. Tetapi keluarga Suandana tidak gentar. Pertarungan spiritual pun dimulai. Jero Pangus mengeluarkan mantranya sambil menyerang dengan ilmu gaibnya, sementara Pak Surya dan Bu Lestari terus berdoa. Saat pertarungan semakin memanas, keluarga Suandana merasa kekuatan gelap yang tersembunyi di dalam hutan. Mereka tahu bahwa ini adalah ujian terakhir mereka, dan mereka tidak akan mundur. Dengan keberanian dan keyakinan mereka melancarkan serangan terakhir mereka, memancarkan cahaya yang terang untuk mengusir kegelapan. Akhirnya, cahaya terang itu berhasil mengusir Memedi. Dengan erangan yang menyeramkan, hantu itu menghilang ke dalam bayang-bayang hutan. Namun Suandana masih belum ditemukan keberadaannya. Mereka telah mencari di setiap sudut desa, setiap jalan dan setiap hutan, tetapi belum juga bisa menemukan putra mereka. Mereka pun mulai merasa putus asa. Namun, ketika harapan hampir padam, sebuah keajaiban terjadi. Ketika matahari terbit pada pagi hari berikutnya, seorang warga desa yang berjalan-jalan di tepi sungai menemukan sesuatu yang mencurigakan, sepatu kecil yang tergeletak di antara semak-semak di tepi sungai. Warga desa tersebut mengangkat sepatu itu dan memeriksanya. Tak jauh dari sana, mereka menemukan Suandana yang tergeletak di bawah pohon besar, dalam kondisi linglung dan kotor. Suandana tampak lemah dan kelelahan, tetapi matanya bersinar ketika dia melihat wajah-wajah yang dia cintai. Warga itu mengantar Suandana pulang. Pak Surya dan Bu Lestari berlari mendekati Suandana, memeluknya dengan erat menyambut kedatangan anaknya. Air mata kebahagiaan mengalir di pipi mereka saat mereka merasakan kehangatan putra mereka yang telah mereka rindukan begitu lama. Para tetangga segera bergabung dengan mereka,
membawakan air dan makanan untuk Suandana yang kelaparan. Pak Surya dan Bu Lestari membersihkan luka kecilnya dan memandikannya, mencoba untuk mengembalikan kesehatan dan kekuatan tubuhnya. Namun, keluarga Suandana tidak hanya memikirkan pemulihan fisiknya. Mereka juga sadar bahwa pengalaman yang dialami Suandana mungkin meninggalkan bekas di hati dan pikirannya. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk melakukan upacara khusus untuk membantu Suandana mengatasi trauma yang dialaminya. 3 hari kemudian, keluarga Suandana menggelar sebuah upacara kecil. Sesajen, bunga-bunga dan dupa, serta membentuk lingkaran di sekitar Suandana yang duduk di tengah-tengah. Jero Pangus, yang memimpin upacara tersebut, mengucapkan mantra-mantra untuk membersihkan dan menyembuhkan jiwa. Saat aroma harum dupa menyebar di udara, Suandana merasakan ketenangan yang mendalam menyelusup ke dalam dirinya. Dia merasa didukung oleh energi positif yang kuat dari keluarga dan warga desa yang mencintainya. Pelan-pelan, dia merasa beban dan ketakutannya mulai berkurang, digantikan oleh rasa damai yang mengalir di dalam dirinya.